Ya, Jababeka adalah tempat paling ideal di Republik Indonesia untuk membangun sebuah Silicon Valley. Karena ada di sebuah koridor ekonomi Jakarta-Bandung, punya potensi talenta human capital di kawasan Jababeka dengan adanya Presiden University dan kampus-kampus lainnya, dan suasana kehidupannya di sini memungkinkan untuk tumbuhnya ide-ide baru. Itulah yang menjadi dasar lahirnya Corexio, Silicon Valley Jababeka, dan karenanya bekerja sama dengan Presiden University Jababeka, baik Jababeka Infrastruktur maupun Geraha Buana Cikarang, bersama-sama melahirkan Fab Lab Corexio Jababeka sebagai sebuah tempat untuk melahirkan startup potensial untuk membangun Indonesia Emas 2045. Corexio adalah mungkin gagasan Jababeka Silicon Valley, ya. Ya, jadi sedikit memberikan cerita mengenai koridor timur, atau kemarin waktu Pak Ridwan Kamil datang, saya katakan ini koridor Jakarta-Bandung sebagai koridor potensi untuk Silicon Valley Indonesia, dan ini sangat baik karena mendapat dukungan Pak Gubernur, dan saya rasa ini merupakan satu koridor yang dapat dilihat menjadi koridor yang paling siap satu Indonesia untuk sebuah pengembangan Silicon Valley. Karena sebenarnya kalau kita bicara Silicon Valley itu kan tidak hanya satu, ya. Kebetulan Jababeka dengan Corexio-nya coba untuk menginisiasi inisiatif daripada sebuah Silicon Valley. Tapi kita sangat welcome bila mana pengembang-pengembang lain yang ada di sekitaran, bahkan pemain-pemain lain untuk juga sama-sama menyongsong semangat Silicon Valley untuk di koridor Jakarta-Bandung ini. Perkembangan startup di Indonesia saat ini sangat baik menurut saya, namun kita masih punya potensi yang lebih besar dari sekarang. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, sehingga potensial untuk mendapatkan startup juga masih terbuka lebar. Dan tentunya ada bantuan atau ada support dari dunia industri itu sangat penting, sehingga startup ini juga mendapatkan market di negeri kita sendiri. Use case yang sangat-sangat menarik karena Jababeka dengan lebih dari 5.000 hektar, lebih dari 2.000 tenan industri, dan juga jumlah masyarakat, baik itu residen dan maupun temporary yang bekerja di Jababeka, itu menjadi sangat-sangat menarik karena menjadi sebuah satelit, sebuah tata surya sendirilah. Kalau kita bicara apa yang harus dilakukan dalam rangka kolaborasi, saya pengen meminjam tagline dari Nokia. Nokia dulu tagline-nya adalah Connecting People. Sebenarnya yang kemudian dilakukan oleh Jababeka adalah berusaha menghubungkan beberapa stakeholder industri, kemudian komunitas perumahan dan sebagainya, menjadi salah satu use case yang menarik. Menghubungkan tidak hanya terbatas pada transaksional yang sifatnya office hour saja, tetapi dampaknya terkait dengan supply chain, value chain, itu tidak hanya di 2000-an tenannya, tetapi juga beyond dari itu. Supplier, konsumen tenan tersebut, karyawan, dan juga semua pihak yang berinteraksi baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dampak value chain yang sangat-sangat angkanya tidak bisa dibayangkan. Dan ini bisa kemudian menjadi use case yang bisa menjadi referensi untuk area-area lain, baik area industrial maupun area yang lain. Kami ingin mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah ada terus dilanjutkan dan juga dikembangkan lebih lanjut, dan kalau memungkinkan itu diintegrasikan dengan program-program yang pemerintah punya supaya lebih impactful untuk industri secara keseluruhan. Harusnya sih dengan semua tools yang disediakan, ya, startup itu pasti bisa berkembang. Kenapa? Karena
seperti yang tadi waktu kita discuss di panelis, 10 tahun yang lalu hal-hal seperti ini tidak ada jadinya. Baru belakangan itu ada hal-hal seperti ini. Jadi support ekosistem, ada corporate yang terjun untuk membuat lab seperti ini gitu kan ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa mensupport startupnya grow very significantly. Jadi tidak hanya zaman dulu yang stand alone gitu kan ya, tidak ada yang mensupport. Sekarang ekosistemnya banyak, ada partner, ada government, bahkan dengan sendiri tadi waktu panelis gitu kan ya. Semua party itu involved untuk growing industri 4.0 di Indonesia. Jadi terus terang harusnya startup bisa berkembang. Startup adalah sebuah keniscayaan. Saya baru hadir minggu lalu dari pertemuan B20, Business 20 di Bali, sebelum pertemuan G20. Dan salah satu pesan yang saya dapat dari pertemuan dengan para tokoh dunia adalah bukan lagi big fish will eat small fish, tapi the fast one will eat the slow one. Jadi bagaimana lahirnya startup tidak harus langsung besar, tapi bisa bergerak cepat, bisa menangkap peluang yang ada, itu akan bisa membuat startup akan tetap tumbuh. Ada startup yang tumbang juga, tapi ada juga startup yang tumbuh dan berkembang. Dan yang tumbuh dan berkembang adalah tadi, yang cepat, yang dapat memahami kebutuhan konsumen. Di Jababeka ini ada 2.000 perusahaan sebagai potensi konsumen, dan ada ide-ide inovatif yang bisa menjawab permasalahan. Dan itulah hadir Hackathon Fab Creation 2022 sebagai kontribusi Jababeka untuk Indonesia.